Yohanes 4:4. Apa kata Yohanes 4:4? Allah itu roh. Zakaria 12 nomor 1, roh itu ciptaan. Lah, Bapak mau tarik situ, saya akan mentalin Bapak juga di situ. Di mana? Kejadian 6 nomor 3. Kejadian 6 nomor 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Di dalam diri Yesus ada roh Allah, di dalam diri manusia juga ada roh Tuhan, ada roh Allah. Sama. Itu menurut pengertian siapa kontradiksi. itu, Pak? Yang Bapak jelaskan itu? Kejadian 6 nomor 3, Pak, baca. Zakaria 12 nomor 1. Nah, Roh ciptaan Bapak Tuhan. baca. Coba Bapak baca. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Jadi di dalam diri Yesus ada roh Tuhan, sama seperti di dalam diri manusia. Jadi nggak ada Yang bedanya antara. menyatakan di dalam diri Yesus ada roh Tuhan siapa, Pak? Ya, sekarang Tritunggal itu apa? Bapak lompat lagi ke Tritung. Oke, sekarang Kan saya Bapak tanya. sudah langsung menjelaskan Iya, apa yang saya imani. ini bukan berbicara mengenai Langsung iman, Pak. Ini kita berdiskusi gitu loh. Kalau Bapak sudah berbicara iman, berarti Bapak sudah berbicara doktrin. Apa yang saya imani? Bapak sudah berbicara doktrin. Berarti Bapak maafnya gini, Pak. Saya lagi di mobil, maafnya karena ini jadi saya agak terketawa sedikit, jangan sampai ya kan orang dengar gitu. Jadi saya agak ketawa. Jadi gini, Pak. Jadi gini. Jadi gini, Pak. Kalau Bapak harus tarik ke roh, Bapak akan mental dengan sendirinya gitu loh. Bapak kan, karena kalau Bapak Ini, juga Pak, sudah jangan berbicara langsung iman, menjustis. berarti saya nggak menjustis, Iman Pak. Saya nggak Kasihlah menjustis. saya waktu untuk membela Oke, keimanan silakan. saya, Pak. Ya, Pak, ya. Oke, silakan. Menurut pemikiran Bapak, bahwa kami mengimani di dalam diri Yesus itu adalah roh Allah. Begitu, Pak, ya? Padahal yang kami imani itu adalah Yesus, firman Allah yang adalah Allah itu menjadi manusia. Manusianya itu adalah 100% sejati, manusia sejati. Yang mempunyai sama seperti kita, mempunyai roh insani. Yang disebut dengan dia Yesus adalah Allah, merujuk kepada dia firman Allah yang di dalam diri Allah itu, Pak. Makanya Bapak langsung menjustis, di dalam diri Yesus ada roh Tuhan, roh Allah, begitu. Bukan seperti itu keimanan saya, Pak. Saya mengimani Yesus adalah manusia sejati. Yang mati di tiang salib itu adalah manusia sejati. Tetapi dia yang datang dari Bapa, yang keluar dari Bapa, yang inkarnasi firman menjadi manusia, itu yang kami imani, Pak. Ya, silakan. Oke. Begini, Pak. Allah telah menjadi manusia. Makanya saya katakan, doktrin Tritunggal yang Bapak pakai bukan seperti itu. Kalau Bapak menarasikan mempertahankan Yohanes 1 nomor 1 atau 100% manusia, 100% Allah. Itu tidak ada di dalam data. Kan gitu. Tetapi kalau Bapak sudah berbicara iman, ya itu saya kembalikan ke Bapak. Tapi ini ranah diskusi, Pak. Kalau Bapak berbicara iman berarti Bapak berbicara doktrin, Bapak bukan berbicara Bible. Bukan berbicara apa yang tercantum di dalam Bible, gitu loh. Allah telah menjadi manusia. Ya kan? Yohanes 1:14. Itu doktrin Tritunggal akan gugur di situ. Bapak akan jadi Warnes. Tahu nggak Warnes? Yesus only. Di pemahaman Warnes, ya, Warnes itu Bapak itu sang sumber memang mati. Mati semua. Kenapa? Telah menjadi manusia. Tuhan itu roh, Yohanes 4:4. Allah itu Allah Bapa. Ya kan? Oke, saya jelaskan, Pak, ya. Nah, silakan. Oke, saya jelaskan. Pemahaman mereka itu, Pak, tidak sama dengan pemahaman saya, Pak. Karena pemahaman orang itu, firman itu telah menjadi manusia. Klop, firman itu tidak ada lagi di dalam diri Allah. Itu pengertian mereka. Tetapi pengertian kami bukan seperti itu, Pak. Firman itu, yang maha kuasa itu, bisa menjadi manusia tanpa meninggalkan keilahiannya dia di dalam diri Bapa. Karena Allah itu maha kuasa, mampu melakukan segala sesuatu. Begitu, Pak. Silakan. Oke, baik. Pak, jangan tinggalkan Yohanes 1 nomor 1. Firman, kalau Bapak tarik ke Yohanes 1 nomor 14, jangan tinggalkan dong Yohanes 1 nomor 1. Firman itu, ini apa Pak, dengar ya. Itu yang tertulis di dalam Bible Bapak. Firman itu adalah Allah. Jadi firman yang menjadi manusia ini, Allah ini yang menjadi manusia loh. Nah, jadi di situ sang sumber ini telah menjadi manusia. Gak bisa dipungkiri, Pak.
telah menjadi betul, manusia. Pak. Menjadi manusia itu Nah, kayak imani. menjadi manusia. Pak. Dalam pemahaman Warnes memang sudah tidak ada Allah Bapa di surga karena telah menjadi Yesus. Oke? Bukan. Bapak kan mental di situ, bukan saya menarik. Enggak, Bapak kan nggak bisa lari. Silakan. Loh, nggak bisa lari. Firman itu adalah Allah. Allah itu telah menjadi manusia. Nah, sekarang begini, Pak. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah telah menjadi manusia. Sekarang begini, 2 Tawarik 6 nomor 18. Apa bunyinya? Bumi tidak mampu menyambung sang pencipta langit dan bumi. Kalau firman itu adalah Allah telah menjadi Yesus, bagaimana itu? Kontradiksi atau tidak kontradiksi? 2 Tawarik 6 nomor 18. Oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Wujud Allah yang asli itu, yang di wujud Data, pakai data. Jangan asumsi, ayo. Dari tadi tuh disampaikan data loh. Aduh, Bapak. Pakai data, bro. Lari ke sana, lari kemari, Bapak. Saya mau menjelaskan ini. Nggak boleh, harus pakai data. Itu namanya asumsi kalau nggak ada data, Bang. Silakan pakai data, ayo. Kita mau tengok juga apa yang kusampaikan. Apa berkesesuaian dengan Allah Google. itu, kalau datang ke dunia ini akan hancur, Pak. Makanya firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia. Makanya kita bisa melihat manusianya Yesus itu. Murid-muridnya bisa melihat tubuhnya Yesus itu yang telah Berarti yang disalib, itu. Bang Sidik, yang disalib itu Allah karena firman telah menjadi manusia dan firman itu adalah manusia. Berarti yang dibunuh, yang disalib, diludahi, ditempeleng itu adalah Allah, Pak. Terima kau itu. Ya. Itu Pak? adalah kemanusiaannya, Bu. Kau bilang tadi. Kemanusiaannya. Sebentar, coba kita tarik. Oke, begini. Coba kita masuk ke pemahaman Tritunggal ya. Gini, Pak. 3 pribadi, pemahaman Tritunggal gimana? Coba Bapak jelaskan. 3 pribadi, Satu substansi. 1 hakikat. Ya, 3 satu pribadi. hakikat, Nah, 3 pribadi berbeda-beda kan? Ya kan? Berbeda kan? Bisa Jadi dibedakan, Bapak bukan. tapi tidak bisa Iya, bisa dipisahkan begitu, Pak. Oke, 3 pribadi, satu hakikat. Nah, sekarang saya tanya ke Bapak nih. Apakah Yesus setara dengan Bapa, Allah Bapa? Kalau Yesus merujuk kepada kemanusiaannya itu, tidak, Pak. Tidak. Karena manusia Yesus itu adalah seutuhnya manusia. Yang setara dengan Allah Bapa itu adalah firman yang kekal itu yang setara maksudnya, Pak. Nah, ini. Firman itu telah menjadi Yesus, Pak. Sekarang saya tanya, pemahaman dari Tritung ini beda-beda semua. Di saat saya tanya satu-satu katakan, kalau yang saya tanya pendeta, oh Tritung juga, Yesus setara Allah Bapa. Nah sekarang Bapak mengatakan, oke, Yesus setara Allah Bapa, oke. Nah, tetapi kalau Bapak tarik firman itu telah menjadi manusia. Bapak nggak mau tarik juga Allah nggak jadi manusia. Nah, firman yang menjadi manusia ini yang saya tanya, setara Allah Bapa apa tidak, Yesus? Tidak. Tubuhnya manusia itu tidak setara, Pak. Tidak setara. Nah, firman itu yang adalah Allah itu setara dengan Allah. Yang sudah menjadi manusia, Pak. Yang sudah menjadi Yesus. Ya, saya katakan yang menjadi manusia itu tidak setara, Pak. Itu yang disebut firman utusan. Firman yang mana yang menjadi Yesus ini? Saya tanya sekarang, Pak. Firman yang mana yang menjadi Yesus? Ya, firman yang mana? Itu, Pak. Firman apa yang ada di dalam diri Allah itu? Ya, firman itu ada di dalam mana? Setelah menjadi Yesus atau masih ada dalam diri Yesus? Ya masih di dalam diri Bapak. Tanpa meninggalkan di dalam diri Bapak atau di dalam diri Yesus? Berarti Bapak tidak percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa. Iya kan? Oke, Bapak saya makan dulu. Percaya Allah itu Maha Kuasa. Saya dulu mungkin bisa gantian sama Erik. Saya udah posisi di rumah makan. Bentar saya makan dulu. Bang Erik lanjut. Host bisa. Enggak. Begini Pak. Satu poin sebelum satu makan. Begini. Kalau begini. Kalau Bapak mengatakan 3 pribadi satu hakikat, sekarang saya tanya. Di dalam Imamat 24 nomor 16 ya. Menghujat Bapa hukum mati. 1. Ya, 1. Matius 12:32 menghujat Yesus bisa diampuni dan menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Sekarang saya tanya, 3 pribadi satu hakikat. Mau dikatakan satu hakikat bagaimana itu beda-beda? Menghujat Bapa hukum mati. Imamat 24 nomor 16.
Menghujat Yesus bisa diampuni, menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Kalau Bapak mengatakan satu hakikat itu, berarti kalau menghujat Roh Kudus itu tak bisa diampuni, sama dong. Seperti Bapak menghujat Roh Kudus, menghujat Bapak tak bisa diampuni, dan menghujat Yesus juga tak bisa diampuni. Kenapa berbeda-beda? Padahal dikatakan satu hakikat. Saya sudah bilang tadi Bapak. Kan? Bapak mungkin Bingung kan nggak bisa sendiri. mencerna Lanjut apa yang host. saya bilang. Lanjut host, Bang Erik lanjut. Saya izin makan nih. Udah tiba di rumah makan. Karena nggak enak Pak. Saya tadi dalam mobil. Bukan saya masalahnya kan nggak enak. Ini ada orang makan nih. Gitu loh. Ya udah, Lanjut Pak, host. makan aja dulu Pak. Makan aja dulu. Makan dalam hati aja. Silakan yang lain. Nih, seperti Tuhan berfirman dalam hati. Kan gitu. Ya host, dilanjut host. Ibu host. Host Ya. sudah tidur ya? Ya, halo, makan, lagi makan, mohon maaf. Aduh, mandre. Mana dia kabur? Siapa yang kabur itu? Siapa? Ya 77. 77. Kebanyakan berfirman dalam hati. Mana dia? Kabur ya? Kabur ya? Saya naik host. Aduh. Bos, Bunda Rama saya izin dulu soalnya dari rumah makan. Saya izin pamit dulu nanti naik lagi ya. Ya, Bang. Terima kasih, Bang. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dia kabur tadi tuh? Kalau lagi Kapan? Lapar ini. kepentar. Semuanya lagi makan, makanya dia lapar, dia turun. Jam makan. Lanjut. Ini Assalamualaikum saudara muslimku. Selamat siang saudaraku yang lain. taksol ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taksol. Kristen apa Muslim? Taksol. Bang Taksol. So, Bang Erik itu. La ilaha illallah Bang Erik ya. Panca Muslim ya. Apa yang disampaikan Bang? Bang Indra, silakan. Terlebih dahulu saya mohon maaf untuk saudara-saudaraku semua. Mudah-mudahan debat lintas agama kita ini tidak membuat perpecahan di dalam negara kita. Jadi kita tidak ada perbedaan, kita sama-sama mencari kebenaran, kita punya keyakinan masing-masing. Saya barusan masuk di room sebelah, di roomnya Ica, langsung dipentalkan. Saya cuma menghimbau. Nah, di sini saya berbicara sebagai seorang Muslim. Menurut keyakinan kami atau keyakinan saya sebagai Muslim, kami mempercayai seluruh ajaran. 50 kitab yang diturunkan pertama dulu ke Nabi Sis. Setelah Nabi Sis diturunkan lagi ke Nabi Idris 30. Yang 30 kitab itu gabungan dari 50 kitab yang disempurnakan ke 30 kitab. Dari 30 kitab diturunkan lagi ke Nabi Idris. Ismail. Yang 30 di Ismail itu adalah gabungan dari 50 tambah 30 disempurnakan sampai akhirnya Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi kami punya keyakinan Al-Quran itu adalah gabungan dari semua kitab yang ada. Dari semua nabi. Makanya kami meyakini hal seperti itu. Mungkin kita berbeda. Dan kami sebagai Muslim juga meyakini Isa Al-Masih itu. Kita yakin. Kita sama-sama punya tahu kalau Nabi Isa nanti akan turun di hari akhir sebagai juru penyelamat. Tetapi kami dari Islam, dari Muslim, dia menyelamatkan orang-orang yang tersesat yang mentuhankan dia menurut kami. Menurut agama di sebelah kami juga kan nggak tahu, ya kan, kami tidak mau mencampuri. Cuman kami di dalam Muslim meyakini dia juru penyelamat. Karena kenapa? Dia telah mengatakan di Bibelnya akan datang Roh Kudus. Kami dalam Muslim ini Roh Kudus yang dimaksud adalah Muhammad. Itu yang kami maksud kalau menurut dari kami. Maka dia datang di hari akhir itu, ketika di akhir zaman itu dia menyelamatkan dari kesesatan.
Itu yang kami pahami. Jadi kami sebagai muslim meyakini semua agama. Kami meyakini, makanya di kitab kami di Al-Quran itu, dari semua nabi ada di dalamnya. Sama dengan perdebatan di sebelah tadi yang dikatakan ikra, bacalah, itu bukan baca, bukan dia membaca. Nabi Muhammad tidak bisa baca. Tidak bisa baca Nabi Muhammad yang diperintahkan oleh Jibril itu. Cuma dia membaca kekuasaan Allah, kekuasaan yang esa. Jadi kita di sini sedikit perbedaan kita. Kami muslim mengakui adanya Isa itu, kami mengakui Isa itu adalah nabi, adalah utusan. Cuman yang dari pihak sebelah kan belum meyakini kalau Muhammad itu juga adalah termasuk utusan Allah. Kan begitu Bunda ya? Jadi di sini kita mempunyai keyakinan masing-masing. Itu Terus apa Terus yang apa lagi yang dibahas di sana? terus apa menjadi poinnya Pak? ya yang Mohon menjadi maaf saya lagi makan. Mohon maaf lanjut. Yang menjadi poinnya bagi saya, kami sebagai muslim meyakinin Isa itu. Jadi istilahnya kitab di kitab kami dengan Bibel yang dari saudara kita yang ada itu memang boleh, kalau kita cari kebenarannya boleh. Saya setuju, saya juga banyak belajar juga di sini di rumahnya Bunda ini. Jadi saya cuma meluruskan kalau kami juga meyakini adanya Isa Al-Masih tapi sebagai utusan Allah, bukan sebagai Allah. Itu cuma sedikit dulu Bunda. Poinnya maksudnya apa? Mereka itu mempertanyakan gitu, pertanyakan kebenaran dalam Al-Quran atau gimana? Halo? Poinnya mereka galau. Silakan ditanggapi Bang. Pertanyaan, aduh lagi makan. Pertanyaan Bang. Iya, maksudnya begini, kalau mereka bahas itu, wah ini Bible lebih dahulu, jadi itu benar gitu. Itu sebenarnya nggak tepat juga, gitu kan. Karena ukuran kebenaran itu bukan dari pertama atau berikutnya, tapi apa yang menyertai, kan begitu. Ya kan, kalau dibilang belakangan gitu kan, sekarang gini aja, kita kan bisa masuk dari berbagai tinjauan, misalkan kritik ya, gitu. Dibilang katanya itu ini datang belakangan terus menyalahkan yang duluan gitu. Sebenarnya nggak menyalahkan, memang nggak pernah terjadi itu misalnya penyaliban itu kan gitu. Jadi bagaimana kita bisa tahu itu nggak pernah terjadi, kan dari keterangan di 4 Gospel itu sendiri. Kalau memang sudah sudah nggak konsisten, ya gimana mau ini terjadi atau enggak, kan gitu. Jadi ya kita objektif aja lah gitu, kalau mau dinilai dari situ ya. Ya kayaknya seperti itu. Terima kasih. Saya lupa namanya siapa ini, udah lama kita tidak bersuo. Bang Radit. Bang Radit, iya. Lamu tak bersuo. Tahu lagi nyamar tapi tahu juga ya. Halo. Dicari Bandung. dicari orang yang bernama Raja Ngilang ini, Raja Ngilang. Aduh. Saya Jadi tadi kena suspend itu gara-gara masuk ke roomnya si Fen. Kan ada si Sopiatul gitu. Dia provokasi kan. Malah kena suspend. Tapi nggak lama boleh pas masuk pulang jadi bisa. Heran juga kenapa. Dicabut atau gimana gitu. Your account ada tuh merah-merah di tengah itu kan. Iya. Wah suspend nih, seminggu lagi nih gitu kan. Ya udah setengah keluar gitu kan, masuk lagi bisa masuk sini. Bang Kimpin kemana aja ini? Baru kelihatan. Ucok Ada sih. ngapain Bang?
Bang Ucok juga. Ada ini, suhunya ngilang ini. Mr. Big. Jam terbang padat nih Bang Ucok. Bisa nanya, Bang. Bang Erik mana Bang Erik? Bang, aku mau nanya, Bang. Langsung aja, langsung. Itu Tuhan itu bisa mati nggak? Nah ini gimana ya? Harusnya sih orang yang mikir itu nggak Belum dijawab bakal itu sampai menurut ke sana yang gitu. bertanya ini Tuhan itu seperti apa dulu? Tuhan yang Tuhan bagaimana? Kristen, Islam, Yahudi. Ya bentar, Bang. Tadi kan aku dengar itu Yesus itu menjadi manusia dan terus mati gitu. Kalau menurut saya sih mengenai tentang Tuhan itu ya cuma Tuhan sendiri yang tahu. Dia mati atau tidak itu cuma Tuhannya sendiri yang tahu. Itu. Tanyalah kepada Tuhan. Tapi itu kita juga tahu, Bang, secara logika mana mungkin itu Tuhan bisa mati kan? Kalau Tuhan itu mati nggak masuk akal, Bang. Nah, udah jelas di situ. Tentang Tuhan ya yang tahu Tuhan sendiri. Kalau udah nggak masuk akal gimana ajarannya? Udah jelas kan di situ. Dan tadi aku dengar kan Tuhan itu menjadi manusia dan terus bisa itu mati. Masa dia mati, siapa yang membangkitkan gitu? Nggak masuk akal kan? Ya, tanyalah sama mereka Bang. Gitu, saya juga nggak tahu itu gimana itu. Semasa Tuhan itu mati, siapa yang membangkitkan? Ya. Berarti ada Tuhan lagi dong. Ada yang begitu, paham begitu ada dulu Bang. Nama itu subordianisme. Itu yang dibawa sama Arius. Jadi ada itu, ada zaman dulu ada. Itu ya, jadi bedanya tuh kalau Kristen ya, mayoritas ya itu doktrin, dogma itu nomor 1, kita punya nomor berapa gitu, nomor 2, 3, atau 4 gitu. Jadi lebih percaya sama pemikiran sendiri atau omongan orang. Harusnya kan Tuhan itu yang harus nomor 1 gitu. Jadi nanti tinggal di kita kasih tahu aja gitu kan, mau gimana sebenarnya sih. Apakah Tuhan itu memberitahukan dia itu mati atau apa gitu kan? Dari siapa gitu. Kalau dari pendapat dia sendiri ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau dia bilang dari Bible, nah itu bisa kita diskusi gitu. Ya kalau kan kita juga pernah begitu kepada mereka tuh Bang, tapi kita malah ditanya. Kita juga pernah. Kondisikan dulu Bang Panca, baru ngomong. Noise di telinga. Ya monggo. Ya Bang, betul dulu. Sakit karena kita pakai headset ya, telinga sakit. Kondisikan dulu, mohon maaf Bang. Tadi itu Bang Sidik bagus Berani gitu. mau keluar di bawah, ayolah naik. Siapa? Ini Malahayati. Oh. Nah kan naik ya teman-teman Kristen, kami di atas ini orang baik semua ini di atas ini, nggak ada yang menghujat. Silakan.
Cheerleader Apalagi kali. kalau Bang Nah, seperti Kingpin ini itu, ya Bang Bang Kingpin ya. Saat kita mengetahui atau kita tahu bahwa esensi Tuhan itu adalah yang maha kuasa atau maha pencipta. Dimanapun setiap orang mengetahui kata kuasa adalah berkuasa atas kehendaknya. Dan saat kita masuk ke ranah Tuhan, ya, yang dimana Tuhan itu adalah sang pencipta, ya di situ ada kata mustahil bagi Tuhan untuk dihinakan. Ya, tadi yang ditanyakan sama Bang Panca itu tadi, apakah bisa Tuhan mati? Ya, karena Tuhan punya kuasa. Kuasa Tuhan saat dimatikan dirinya itu nggak bakal bisa karena kuasanya hilang gitu loh. Saat akal logika itu nggak dipakai, jadi iman itu terbantahkan. Nah, makanya Kristen itu yang pertama itu adalah iman, baru akal. Bukan akal dulu baru iman. Jadi itu saat pertanyaan Bang Panca itu sudah terbantahkan sama pertanyaan itu sendiri. Jadi nggak perlu dijawab. Saat kita tahu bahwa Tuhan itu kuasa, ya berarti Tuhan nggak bisa mati. Saat Tuhan mati, kuasanya di mana? Kan seperti itu Bang Kingpin. Bagus, bagus. Itu menyederhanakan kalimat yang panjang. Ya udah, yang di bawah kalau mau naik lah, kita sharing-sharing. Ya, gitu Bang Panca ya. Jadi jangan bingung, Tuhan itu punya kuasa gitu. Kuasanya saat mati, berarti kan orang mati itu nggak bisa berdaya, nggak bisa apa-apa. Berarti dia nggak punya kuasa lagi gitu untuk menyelamatkan dirinya. Bagaimana dia bisa menyelamatkan umatnya kalau dia aja nggak bisa menyelamatkan diri sendiri? Kan seperti itu Bang Panca. Mungkin ada Kristen yang mau naik, bisa permintaan biar kita nggak monolog juga, biar ada pembahasan yang lanjut. silakan naik ya teman-teman Kristen. Harus berani loh dengan imanmu. Ayo pikulah salibmu. Ayolah naik. Tadi itu apa ya? Kalau ada oten nggak bisa kita terlalu ini ya. Kalau langsung ini kaburlah dia. Kecuali kalau kelewatan ngeyelnya baru kita hantam. Terlalu cerdas Bang Sidik ya sama si itu tadi. Harusnya yang maju itu yang punya kabur deh. Oten udah langkah. Silakan naik. Siapa nih? Saya jambak, saya tarik rambutnya nggak ada yang mau naik. Silakan naik teman-teman. Tahu nggak M13 dari anak satu? Tahu nggak Yesus itu apa ya keturunan dari bezina, pesina? Tahu nggak? Menurut Bible loh, kalau Islam menurut kami enggak sih. Menurut Bible, Yesus itu keturunan dari pezina. Aduh, kamu nih silakan naiklah. Belum pernah aku tengok ada diskusi Kristen tuh mereka nggak kabur ya. Kabur pastilah kabur. Dan nggak bisa bertanggung jawab dengan imannya sendiri sesuai dengan Bible-nya. Silakan naik. Yang berani naik aku acungi jempol ya. Aku sawer satu mawar. Silakan naik.
Kalian ini aduh, nggak ada yang berani naik ya Oten-Oten. Silakan naik. Beraninya hanya di bawah loh. Aduh, kasihan. Cheerleader. Mudah-mudahan nih ada Oten. Mudah-mudahan mereka yang permintaan Oten ya. Tulisannya 10. Apakah Anda Oten? Tulisannya 10. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selamat siang, Ten. Harganya bisa jauh lebih murah. Diklik dulu aja, tinggal dilihat vouchernya, voucher berapa potongannya, tinggal kalian klaim. Kayak gitu ya. Sekarang aja juga udah ada, gimana nanti gitu. Jadi check out payment nih, etalase nomor satunya ya, masukin ke keranjang kalian lalu payment. Karena harganya lagi murah banget nih, dari 228 di etalase nomor 1, kamu cukup payment di harga 79 ribuan aja. Ya, nggak usah mahal-mahal. Ini pilihan warnanya banyak banget di etalase nomor 1. Kita kasih harga murah buat kalian yang mau check out payment hari ini. Yang mau ikut pengiriman hari ini, check out payment sebelum jam 2. Buat kalian yang mau check out payment hari ini, yang mau ikut pengiriman hari ini, check out payment sebelum jam 2. Buat kalian yang mau check out payment hari ini, yang mau ikut pengiriman hari ini, check out payment sebelum jam 2. Buat kalian yang mau check out payment hari ini, yang mau ikut pengiriman hari ini, check out payment sebelum jam 2. Yuk, pilih produknya mau di etalase berapa biar aku spill ya. Nanti aku kasih rekomendasi size yang cocok buat kamu pakai size apa ya. Kita lanjut lagi di etalase nomor 2. Ada yang namanya Polo Chino nih guys. Polo Chino juga keren banget ya, Polo Chino ya. Pilihan warnanya banyak. Aku ambil satu warna, di warna apa? Di warna navy. Apa tuh? Ya, nggak ada. Di warna navy, ini bahannya bahan katun, jersey super premium. Bahannya sama dengan etalase 1. Ya, bahannya sama dengan etalase 1. Dan ini tampilan look kombinasi warnanya bagus banget ya di warna navy. Warna dasar navy pekat, lalu ada stripping warna red dan white-nya ya, seperti ini. Keren banget. Dan bahannya ini bahan katun super premium, bahannya halus. Lembut, nyaman, nggak berbulu sama sekali. Aku pegang contohnya di size L. Tersedia dari ukuran M sampai double XL-nya. Kalau kalian mau, boleh langsung check out payment sekarang sebelum kehabisan size-nya. Guys, jangan lupa diklik tombol share-nya sampai di angka 100. Sekarang baru 68. Ya, kenapa Kak kalau sampai udah 100? Nanti harga etalase 1 Polo Ayoi harganya jauh lebih murah. Coba kalian klik ya tombol share, itu bebas mau di-share kemana aja. Ya, nanti kalian kalau sudah nyampe angka 100, itu harga etalase 1 jauh lebih murah. Beneran deh, otomatis harganya jauh lebih murah. Jadi kalau buat kalian yang mau share, boleh bantu share ke teman-temannya ya. Ini etalase 2, lanjut lagi. Bahannya bahan katun, halus banget, nggak berbulu. Lihat deh, look warnanya juga oke banget ya. Warnanya dengan navy pekat. Ada stripping yang keren banget di warna white dan warna rednya. Ini perpaduan warnanya masuk banget. Kalau kalian mau langsung check out payment aja. Bentuknya eksklusif banget tampilannya. Yuk, buat teman-teman boleh check out payment di etalase 2 dari harga 228. Kamu cukup payment di harga 89.000 aja. Ya, cuma 89.000 dari harga 200 ribuan. Murah banget Kak. Check out payment sekarang sebelum kehabisan size-nya karena harga lagi murah. Polo sama t-shirt kita itu di bawah 100 ribuan aja. Sebelum kehabisan size-nya, mari kita check out payment sekarang ya. Yang mau ikut pengiriman hari ini boleh banget check out payment sebelum jam 2 siang ya. Kalau gitu kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi di etalase berikutnya, yaitu di etalase nomor 3. Ada yang namanya seri Fukui ya. Fukui ini juga bagus banget nih Kak ya. Fukui bagus banget, dia semi polosan bisa dibilang sih. Strippingnya juga cuma dikit-dikit aja. Nih, ada warna apa aja? Ada warna green, lalu ada warna navy mel, ada warna gold, ada warna black ya, ada warna burgundy dan ada warna olive-nya. Ini warna olive sebagai contoh aja aku spill ke kalian, dengan kualitas bahannya menggunakan material bahan lakos. Yang dimana bahannya bertekstur di bagian luar kayak gini ya.
Tekstur lembut di bagian dalamnya. Dan aku pegang contohnya ini di size L. Untuk size L ini lingkar dada di 108 cm dengan BB ideal di 65 sampai dengan 70 kg. Bahannya bener-bener nyaman banget Kak dipakai. Dia bahannya ini nggak mudah gerah ya karena tekstur dalamnya lembut. Udah gitu bahannya nggak mudah lecek. Bahannya nggak mudah lecek kayak gini ya. Udah aku lecekin, tinggal dikebas balik lagi normal. Bahannya elastis. Sifatnya dry, mudah kering, dan serap keringat. Kalau kalian mau dan suka, boleh langsung check out payment sekarang. Sebelum kehabisan size-nya, karena harga murah, pada saat kita live aja. Di luar live, ini harganya normal loh. Ya, yuk buruan deh di check out payment Kak. Untuk kelebihan bahannya ini bagus banget ya. Nyaman dipakai. Udah bahannya nggak mudah lecek, nggak mudah melar, sifatnya dry, mudah kering, dan serap keringat. Dan size-nya tersedia dari M sampai double XL. Aku pegang contohnya di size L nih. Harganya dari 228, di etalase nomor 3, kamu cukup payment di harga 89.000 aja. Ya, cuma 89.000 ya. Kak, aku sudah CO warna sage sama putih, tolong spill Kak. Boleh, abis ini aku spill. Etalase berapa sih tadi spill? Etalase berapa? Etalase berapa Kak? Ya, langsung check out payment di etalase 3-nya ya buat kalian semua ya. Etalase nomor 13 ya. Etalase nomor 13 ya, coba nih. Etalase 13 untuk kakak baby Rizkiana nih ya, warna white sama warna smoke green-nya ya. Ini aku spill. Ini warna white sama warna smoke green ya, kayak gini ya. Dan untuk bahannya dia menggunakan bahan Lacoste, etalase nomor 13 nih. Ini warna smoke green-nya, bahan Lacoste yang bertekstur di bagian luar ya, tekstur lembut bagian dalam, bahannya nggak mudah gerah, bahannya nggak mudah lecek juga. Ya, bahannya nggak mudah lecek, tinggal dikebas balik lagi normal ya. Ini warna Kan dekat berpelukan. Jauh kan bedanya kan? Rohnya Tuhan, roh Yesus mana? Roh Yesus pada saat itu. Roh Yesus mana? Iya, katanya di dalam tubuh Yesus itu kan roh Tuhan. Nah, roh Yesus mana? Iya. Iya, roh Yesus mana?